Tiba-tiba voltase itu yang tadinya pada saat kita jalan, motor kita jalan nih kayak gini gitu ya, tiba-tiba voltasenya tuh yang tadinya 14 volt turun tuh jadi 13, turun lagi 12, turun lagi 11 gitu ya, 11 volt. Berarti kan kalau turun ke 11 volt apalagi sampai turun ke 10 volt, itu kan berarti menandakan si aki soak gitu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama aku Firman di channel kita Mang MP ya guys ya. Video mantul guys. Nah guys, jadi kali ini kita sekarang mau test ride ya, test ride CBR K45 Mang MP yang ini. Yang sebelumnya ini motor, kalau kalian tonton di video sebelumnya ya, motor kan mati ya, mati karena sempat Maybe juga jelaskan ya, sini spoolnya sudah diganti ya, kemudian juga yang di dalam sini nih, sini ada kiprok juga udah Mang MP ganti, udah Mang MP pasang sendiri juga. Kalian kalau ini bisa cek video di video Mang MP yang sebelumnya ya. Nah ini voltmeternya menunjukkan 14,0 sekian volt ya. Jadi ini motor sekarang pengisiannya sudah normal, sudah bagus. Jadi nah ini kita oke, sekarang ini aki udah pengisiannya udah full banget ya. Ini aja udah 14, sekian volt. Wah ini masih posisi langsam. Tuh. Lampu aja terang banget ya lampunya ya. Tuh. Lampunya terang banget. Klakson juga kenceng ya. Kita angetin dulu. Pokoknya ini CBR alhamdulillah kita sekarang udah nyala guys. Kita akan ngonten kembali, kita akan semangat lagi bikin konten guys ya. Kita angetin dulu. Oke, sekitar 3 menitan ya. Ini udah sekitar 3 menit, kita tunggu 5 menit aja lah. 5 menit kita angetin dulu. Kalian ada ide nggak guys, kira-kira ini motor kalau kita ganti strippingnya pakai stripping apa ya? Atau kita dekal gitu guys, dekalnya kira-kira dekal warna apa nih guys? Coba guys komen dong di kolom komentar, kira-kira yang cocok apa gitu. Soalnya maybe kadang-kadang masih bingung ini kalau kita dekal pakai warna apa. Barangkali mungkin kalian ada referensi gitu guys. Karena ini cat-catnya sudah mulai kayak ini tuh kan ada goresan-goresan gini. Ini kan dulu sempet jatuh juga di kampung. Ini juga apalagi nih sering jatuh banget ke sini. Oke, kita sudah sekitar 4 menit. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita gas ya. Oke guys, kita sekarang sudah di motor. Dan seperti yang kalian lihat sekarang, ini motor sekarang udah berjalan dengan baik ya. Jadi mungkin di sini konten atau video kali ini kita akan ngobrolin ini motor kenapa sebelumnya kok bisa mati gitu. Jadi berawal dari motor ini tuh overheat guys. Jadi CBR K45 Mang MP ini overheat, panas, kemudian aki drop. Dari aki drop itu ya, dari aki drop itu spol kena, spol langsung kebakar gitu. Oke guys, dingin banget ya cuaca di Bandung. Mari guys ya, kita belok dulu ya, nyebrang dulu kita. Jadi akinya drop gitu guys ya motor ini tuh, sehingga yang kalau aki drop itu jadinya kenanya ke ini, ke apa, ke spool gitu. Si spool itu kebakar. Yang waktu Mang MP cek gitu ya, yang setelah dicek di bengkel itu
ternyata ada yang kebakar gitu spool itu guys. Pokoknya kalau misalkan spool sudah kebakar, cara memperbaikinya itu ya kalau kalian bisa ngelilit sendiri ya bisa ngelilit sendiri. Kalau misalkan nggak bisa ngelilit sendiri si spool tersebut, bentar guys. Kalian bisa ke jasa ya, atau ke tempat yang biasa suka lilit kabel untuk dinamo gitu, dinamo ya. Atau kalau kalian misalkan bisa sendiri juga lebih bagus. Cuman ya kita kan nggak bisa prediksi dan nggak bisa tahu ya bahwa ketika si lilitan di spool itu bagus apa enggak gitu. Ya gitu guys. Jadinya ya kita nggak bisa apakah bisa lama gitu spoolnya, bertahan lama atau enggak gitu kan, karena kita melilit sendiri. Sementara ini spool CBR K45A gitu guys, kalau kita beli yang orinya itu harganya sekitar 600.000 berapa ya, 625 gitu apa 630 lupa sama MP. Soalnya ini motor tadinya mau diganti pakai spool ori yang CBR K45A itu guys, yang harganya 600. Cuman ya kita terkendala dengan biaya, terkendala dengan budget, jadinya sudahlah kita beli yang lokal dulu saja sementara gitu ya, sampai nanti mungkin kalau kita sudah ada budgetnya, sudah ada rezekinya, barulah kita akan ganti guys dengan spool yang ori. Tentunya ya kalau misalkan kita mengganti spool yang ori itu harus sepaket dengan kiprok yang ori juga, karena ada cerita nih guys ya, ini nyata banget dan itu memang dialami banget sama Mang MP guys. Jadi karena kita menggunakan spool yang ori gitu ya, sementara menggunakan spool yang yang KW gitu ya, yang lokal maksudnya, sementara si kiproknya itu masih ori gitu. Alhasil itu malah kena juga ke kiproknya, kiprok langsung ngebul gitu kan, kiprok langsung ngebul, kiprok langsung mati gitu, nggak bisa digunakan lagi kiproknya. Padahal sayang sekali itu kiprok ori lagi gitu ya. Oke, pelan-pelan guys. Jadi pokoknya kalau buat kalian ya mungkin ini MyMP juga kurang tahu ya apakah di semua motor juga sama. Kalau misalkan kita menggunakan spool yang ori di motor baik itu Matic, Bebek, kemudian juga yang kopling gitu. Jadi usahakan kalau kalian menggunakan spool yang ori ya kiproknya juga yang ori saja. Jangan sampai ketika kalian menggunakan spool yang ori, kiproknya menggunakan spool yang spool yang lokal, dampaknya malah ke kiproknya kena yang orinya gitu kan, sayang gitu guys. Gitu. Pokoknya ya kalau ori ya ori sajalah semua gitu. Terkecuali kayak Mang MP ini, kita spoolnya spool lokal, kemudian kiproknya juga kita pakainya kiprok lokal. Alhasil ya alhamdulillah nyala gitu motor. Pengisian pun juga normal. Terus jangan lupa ya guys ya, terutama motor-motor kalian kalau yang motor-motor gede gitu, itu dipasangkan voltmeter. Dulu MyMP tuh nggak tahu fungsi voltmeter itu buat apa gitu. Kirain ya buat gaya-gayaan doang lah, buat tahu berapa voltase voltmeter itunya. Ternyata voltmeter tuh berfungsinya tuh bagus banget gitu. Dan kita bisa tahu bahwa voltasenya ini kelebihan voltase atau tidak gitu. Dengan adanya dipasangkan voltmeter di motor, itu kita bisa tahu, kita bisa mengontrol sejauh mana voltase itu berjalan
pada saat si motor itu digunakan gitu. Tiba-tiba voltase itu yang tadinya pada saat kita jalan, motor kita jalan nih kayak gini gitu ya, tiba-tiba voltasenya tuh yang tadinya 14 volt turun tuh jadi 13, turun lagi 12, turun lagi 11 gitu ya, 11 volt. Berarti kan kalau turun ke 11 volt apalagi sampai turun ke 10 volt, itu kan berarti menandakan si aki soak gitu. Si aki soak, voltasenya turun, otomatis yang kena itu ya ke 10 gitu. Coba kalau yang kalian tahu atau kalian punya pemahaman ke situ, boleh bantu komen di kolom komentar gitu guys. Karena MP nggak mau subscriber Mang MP, penonton Mang MP punya motor yang berdampaknya sama gitu kayak Mang MP gini. Karena kita nggak tahu permotoran, kita nggak tahu kerja motor kayak gimana, sehingga ya asal pakai aja gitu. Oke, bentar guys. Kita buru-buru guys, soalnya kita buru-buru guys. Pelan-pelan dulu. Jadi ya gitu hasil. Kalau misalkan kalian punya voltase atau voltmeter, beli aja lah guys di online, murah dah. Itu kurang lebih sekitar 17.000 kalau nggak salah, di online shop itu ada, itu kalian bisa beli gitu guys, biar kita bisa mengontrol voltasenya berapa pada saat motor itu berjalan gitu. Udah kesiangan ini mah. Gas tipis-tipis aja guys ya, gas tipis-tipis, pelan-pelan. Nah gitu guys pokoknya ya. Jadi alhamdulillah sih setelah Mang MP pelajari, nonton di YouTube, oh ini kita masih bisa nih untuk kayak apa, diganti dengan kiprok yang lokal gitu kan. Terus Mang MP cobalah nonton di YouTube gitu ya. Kita sebenarnya jujur guys, Mang MP tuh nggak punya pengetahuan tentang permotoran gitu, sistem kerja motor aja nggak tahu gitu. Tapi ya kita mau nggak mau harus belajar juga sih, karena kalau kita selama ini harus apa ya, selalu mengandalkan bengkel ya, bengkel juga kan kalau misalkan lagi sibuk, banyak kliennya, banyak yang orang servis kan, jadinya mungkin bisa saja fokusnya jadi kurang fokus, yang harusnya motor kita nyala malah tambah rusak kan, banyak tuh kayak gitu, ujung-ujungnya nyalahin bengkel. Nah jadi ya kita sebisa mungkin kalau kita bisa belajar ya kita kenapa tidak gitu guys. Jadi kita belajar aja. Bila Mang MP juga sampai begadang gitu ya. Kita belajar belajar untuk gimana sih sistem kerja motor tuh kayak gimana gitu. Pada saat diceklek kontak, di on kan tuh apa sih yang bekerja gitu, apa saja komponen-komponen yang ada kesinambungan di situ gitu. Ya setelah ketemu ketahuan, oh ternyata dia tuh dari putaran spool itu melahirkan apa sih namanya, AC gitu, ada apinya gitu, ada apinya. Kemudian juga dari spool itu ke kiprok gitu untuk pengisian gitu guys. Oh ternyata berarti kalau misalkan dia kekurangan pengisian, berarti itu kendalanya bisa saja dari spoolnya, bisa saja dari kiproknya gitu guys, kayak gitu. Jadi kita bisa prediksi itulah, bisa prediksi itu, kita bisa jadi tahu, oh berarti bisa saja ini spool yang kena, yang harus diganti, atau
bisa juga kiproknya yang kena, yang harus kita ganti gitu. Kayak gitu guys. Nah, MP juga ketika sudah mempelajari itu, kita langsung tuh masuk ke pengukuran gitu guys. Masuk ke pengukuran, gimana ya cara ngukur kiprok, cara ngukur spool maksudnya. Nah, ketemulah cara ngukur spool menggunakan ampermeter gitu ya. Mau nggak mau ya kita belajar sih sedikit lah gitu. Walaupun kita ini bukan basic bengkel, tapi kan seenggaknya kita berusaha ya untuk mencoba untuk ya belajar lah gitu. Dan alhamdulillah ya guys ya, seperti yang kalian lihat saat ini gitu, di video sebelumnya kalian bisa lihat bagaimana ketika Mang MP memasangkan kiprok di CBR K45i gitu. Yang penting sih kalian belajar dulu aja. Kalau sudah kita belajar by ilmu, insya Allah ya guys ya, Allah jamin gitu. Kalau kita belajar by ilmu, apalagi kalau by guru ya, sama guru, wah itu lebih keren lagi sih guys. Cuman kan kalau sekarang mah ada banyak ya, di YouTube juga kita bisa belajar, di YouTube juga kita bisa bisa lihat di YouTube gitu, tutorial banyak gitu guys ya. Jadi nggak ada istilah kita nggak tahu, kita nggak bisa. Yang penting kita mau mencoba, cuman ya kita harus siap dengan segala resikonya gitu. Nah, gitu guys. Bulan deh. Banget. Itu aja mungkin guys ya kalau sharing kali ini ya, ini pengalaman aja, tidak bermaksud untuk menggurui kalian gitu ya. Kalau kalian adalah montir, kalau kalian adalah mekanik yang biasa servis, bolehlah bagi-bagi gitu di kolom komentar guys ya. Kita sharing-sharing lah, siapa tahu ini bisa berbagi pengetahuan gitu yang akan bermanfaat untuk orang yang mungkin belum tahu gitu. Ini biasa ya. Oke guys, mungkin itu saja dari Mang MP. Dicukupkan sekian, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mang MP. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.